Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridho dan izinnya lah kita semua dapat berkumpul di mushola Al-Hikmah ini dengan keadaan sehat walafiat di hari yang penuh barokah. Buktinya apa penuh barokah? Turun hujan. Ya. Salah satu rahmat Allah itu diturunkannya hujan, karena bumi yang gersang ini bisa menjadi penuh kehidupan dengan satu tindakan, yaitu turunnya hujan. Semua itu wajib kita syukuri sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'ala rabbukum la syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya kurang lebih apabila kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi apabila kita kufur akan nikmat Allah, insya Allah azab Allah itu sangat pedih. Nikmat itu bukan hanya sebatas kesenangan saja. Sakit itu juga nikmat. Mungkin di tengah-tengah kita ini lapar, ya. Lapar itu menurut saya nikmat. Bayangkan kita tidak bisa merasakan lapar, kita makan terus, waduh kembung boleh sekian nanti. Jadi kan ada laparnya, terus makan, kok belum kenyang misalnya. Oh kebalik ya berarti. Nikmat lapar, gak ada rasa lapar misalnya, tapi ya gembung juga lama-lama isi makan, nggak tahu lapar ternyata nggak ada tenaganya, terus kering kayak Bang Randy nanti, kan gitu. Karena tadi ada rasa lapar, makan jadinya. Begitu juga kenyang, kita itu nikmat. Kalau kita nggak makan, kalau kita makan nggak ada rasa kenyang, kita makan terus, ya berarti nanti kita kembung. Itu semua wajib kita syukuri. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau tanpa lelah dan henti menjadikan kita semua bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ketua, Bapak Wakil, rekan hakim, Bu Panitera dan seluruh kawan-kawan jamaah mushola Al-Hikmah, izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan sebuah kultum kuliah 7 detik 7 menit atau 7 menit ya. Ini ada 7-nya, terserah nanti kalau misalnya lebih dari 7 menit berarti 17 menit. Nah, kalau lebih dari 17 menit berarti 70 menit ini. Nanti ada 7 dan menitnya, bisa 7 menit, bisa 17, bisa 70 ya, dan kelipatan selanjutnya. Adapun tema atau judul yang saya ambil itu refleksi di bulan Ramadan. Kalau refleksi itu bahasanya mungkin sudah selesai Ramadan ya, merefleksikan diri. Cuman ini refleksi tapi sebelum berakhir, apa bahasanya enak? Muhasabah mungkin ya, bisa bermuhasabah sebelum akhir Ramadan. Saya buka KPN dulu lah ya. Seminggu nyampe ya. 2 bulan sebelumnya kita sering berdoa sebelum masuk bulan Ramadan. Kita flashback sebentar. Biasanya Pak Mizan yang dulu pertama kali saya ingat doa, saya langsung oh iya. Biasanya di bulan Rajab di bulan Rajab dulu sebelum kita mulai doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Nah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Kemudian dan temukanlah kami di bulan Ramadan. Nah, kita seakan-akan merindukan Ramadan. Memang rindu dengan Ramadan kan? Penuh bulan yang, siapa yang gak rindu dengan bulan yang penuh berkah, kemuliaan, segala rahmat dan pahala itu mudah untuk diraih. Kemudian di bulan Sa'ban juga kita berdoa seperti itu. Namun ketika kita berjumpa dengan Ramadan terus tetenya selesai gitu kan,
Kan enggak. Sudah berdoa jauh-jauh sampai bulan Ramadan, tapi bulannya sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Kita tidak ada amalan yang istimewa. Bahkan dalam suatu hadis, ada hadis yang mungkin agak menyindir saya pada pribadi sebenarnya. Kurang lebih hadisnya itu, qala Rasulullah SAW, ragima anku rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufarola. Artinya itu, sungguh celaka seseorang itu ketika sudah masuk bulan Ramadan, kemudian itu Ramadan itu berlalu, tapi Allah belum mengampuninya. Dia nunggu Ramadan. Setelah sampai Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, tapi Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Padahal hadisnya jelas, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kan gitu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ini kontradiksi. Berarti dia masuk bulan Ramadan dan berpuasa, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya, ada apakah itu? Nah, kira-kira kawan-kawan atau bapak ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah, apakah 16 hari yang telah kita lalui sampai saat ini sudah benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini, ataukah kita calon-calon orang yang kata Nabi celaka ketika Ramadan ini telah berlalu? Itu yang bisa menjawab bukan saya, bukan Pak Ketua, bukan Pak Wakil, bukan Mitra atau lain sebagainya, tetapi diri sendiri masing-masing. Jangan sampai kita celaka, termasuk orang yang celaka ketika Ramadan ini telah berlalu sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni. Lantas bagaimana? Otomatis kita harus meningkatkan kualitas puasa kita. Kenapa kita kembali puasa? Karena bulan Ramadan identik dengan puasa, ya kan? Dengan puasa. Bagaimana cara meningkatkan puasa? Kemarin sudah dijelaskan sama Syekh kita Al-Mukarram, Ustaz Muhammad Syarif, Syekh juga kita Hermanto, mengenai arti dari puasa. Menahan Pak Wakil ya, menahan. Apakah cukup menahan? Rasulullah pernah ada suatu riwayat begini. Ada hadis itu, kalau Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu siyamin illa al-ju' wal 'atas. Kurang lebih artinya, berapa banyak dari orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, kurang lebih gitu Pak Wakil. Berarti dia berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Wah. Nah, riwayatnya bagaimana bisa hadis ini muncul? Nah, hadis ini muncul ketika ada seorang perempuan. Ini di tengah-tengah, otomatis kan saya berbicara begini dia di posisi bulan Ramadan. Di posisi bulan Ramadan ada seorang perempuan, ada budaknya. Budaknya ini dimarah-marahi, kamu ini ibarat mungkin maaf, misalkan saya ada budana, mungkin ada budana di sini. Budana, gimana pasnya ini? Ini salah ini, gitu. Gak menyebutkan apa misalnya terbuka dan tertutup untuk umum misalnya gitu. Salah ini, marah-marah dan di bulan Ramadan. Nah, kemudian Nabi itu melihat hal seperti itu juga, ada seorang perempuan yang kemudian marah-marah terhadap budaknya, terhadap bawahannya lah, bukan budak, maaf, bawahannya. Langsung Nabi gini, ini nih, silakan minum dulu. Sama Nabi dikasih minum, mungkin haus ya, mungkin teriak gitu ya. Nah, mungkin dikasih makanan nanti di sini, ini minum dulu. Enggak, Nabi saya puasa. Terus dikasih lagi, ini minum. Nah, akhirnya muncul hadis tadi. Kamin shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bagian dari puasa.
melainkan hanya menahan lapar dan haus. Nah, itu berarti tidak hanya. Jadi kalau misalnya kita puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tapi yang lain tidak ditahan, berarti kita bukan termasuk dalam kutip tidak bagian dari orang yang berpuasa. Nah itu mungkin kalau ada klasifikasinya termasuk puasanya orang awam. Jadi puasanya orang awam. Jadi puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa orang awam, ada puasa khawas, dan ada puasa khawasil khawas. Apa beda dari 3 puasa ini? Kalau puasa awam tadi hanya menahan lapar dan haus. Selebihnya apa? Panca inderanya masih melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Jadi matanya masih melihat yang tidak wajar. Ada orang jalan dilihat, lihat apanya? Tanda sendiri-sendiri. Terus mulutnya mungkin di pertemuan sebelumnya ada namanya riba-menghibah, masih berbicara nikmatnya menghibah itu. Ya. Terus apa lagi? Panca inderanya masih belum berpuasa, puasa awam ini. Nah, tingkatan selanjutnya itu somul khawas itu dia mulai tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga panca inderanya semua anggota tubuhnya itu ikut berpuasa. Tangannya awalnya suka gratel orang Indonesia apa ya? Bukan, gratel itu suka mengganggu, mengacau gitu ya, mungkin ya, tangannya mengacau. Pak Tri lagi ngurus supaya langsung gitu. Kacau kan, ganggu gratel jelas gitu. Terus mulutnya mungkin yang bicaranya kasar sudah mulai halus. Oh salah ya Budana, ini loh yang benar Budana ya. Nah gitu misalnya menurut saya mungkin. Kemudian tangannya biasanya main HP saja saat 24 jam. Nah ini ada fakta unik, ternyata lebih berat puasa megang HP daripada puasa nahan lapar dan haus. Mungkin banyaknya bulan Ramadan ini puasanya megang HP, tangannya sudah mulai nggak pegang HP. Jadi dia memuasakan juga panca inderanya, bukan panca indera sih, lebih anggota tubuhnya. Lantas yang paling tinggi apa? Ada namanya suamul khawasil khawas, ya, khusus. Jadi tidak hanya dia menahan lapar dan haus dan memuasakan anggota tubuhnya, dia juga memuasakan pikiran dan hatinya. Otomatis ini langsung condong kemana? Melaksanakan amal-amal ibadah yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Terus kalau ditanya, saya hanya Ustaz atau Syekhnya? Syekh Refi, Pak Refi, apa sih amalan-amalan yang cuan? Saya sudah pernah dulu kalau nggak salah sama Pak Agus tahun sebelumnya. Saya ulangi di pertemuan kali ini. Ada amalan-amalan yang menurut saya sangat cuan sekali. Ibarat kalau di bisnis ya cuan sih. Jadi diserok dan gak akan didapatkan di momentum yang lain. Sahabat begitu, kalau dia cuan. Kenapa? Dia serok di waktu-waktu tertentu dan dijual di waktu tertentu. Ada amalan-amalan yang hanya ada di bulan Ramadan dan susah untuk ditemukan di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Pertama, membaca Al-Quran. Alhamdulillah atas instruksi Pak Ketua dan sudah ada program kita di kantor ini, yaitu menstimulus kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa Pak? Membaca Al-Quran itu sangat istimewa dan amalannya sangat cuan sekali menurut Bapak. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya itu berhuruf dapat satu pahala, bukan per kalimat ya. Jadi misalnya alif lam mim, bukan alif lam mim satu pahala, alifnya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri, 3 pahala. Dan tidak cukup berhenti di situ saja. Dari satu pahala itu terlipat 10 pahala. Kan? Hebat. Jadi ibarat kalau saya logikakan ya, 1 kali hatam di bulan Ramadan sama dengan ibarat pahalanya itu sama dengan 10 kali hatam di bulan selain Ramadan. Begitu mulai ya. Ibarat mungkin pahalanya ya. Tapi kalau kita menghitung-hitungan, tapi ya begitu, pahalanya ini lebih besar, lebih banyak. Bayangkan 1 huruf lagi kalau di bulan lainnya 1 pahalanya. Ramadan sudah 1, kemudian berlipat 10. Baik. Alif lam mim kalau misalnya mungkin dulu di luar Ramadan itu cuma 3, ya. Di Ramadan kalau 30. Wah. Cuan pol ya. Berapa ratus kali lipat Bang Rizky kalau gitu? 3 sampai 30.
Berarti ada 300%, berapa persen? 200%, 300% ya. Lebih lah dari 100% itu. Kalau 100% kan berarti 6 ya. Nah, ini berlipat-lipat lah berarti 1000% mungkin ya. Wah, cuan sekali. Makanya nggak heran Pak Ketua ini benar. Apa namanya, ada program hataman Quran, tapi hataman berjamaah ya. Hataman berjamaah. Kemarin ada sedikit berdebat apakah itu termasuk hataman atau enggak, tapi setidaknya yang pasti hataman berjamaah. Jadi berjamaah. Itu untuk menstimulus, tapi alhamdulillah kalau ada kawan-kawan yang lain sudah punya program setiap Ramadan hatam. Ini hanya stimulus saja. Jadi mungkin kawan-kawan yang belum terbiasa, ini program ini manfaatkan. Jadi gelombang 2, gelombang 3, yang 4 yang masih kosong-kosong, khususnya saya juga masih kosong. Jadi dibaca ya, Randy baca ya. Saya yakin Bang Randy ini sudah selesai semua, cuma beliau nggak mau bukan begitu karena beliau saking tawaduknya, dia tidak mau sombong kan. Karena dosa sombong nih, saya harus nuzul nih, sudah dapat pahala kan saya harus nuzul ya. Jadi nggak mau di checklistnya gitu. Cuman manfaatkan bagi kawan-kawan yang benar-benar belum membaca, manfaatkan tadi stimulus. Karena kalau mengikut Nabi Muhammad SAW, beliau itu menghatamkan Al-Quran itu ketika bulan Ramadan, kalau satu halaman saja. Dan ketika beliau menjelang wafat baru kali hatam. Kalau kita mencontoh Nabi, usahakan satu Ramadan satu hataman, khusus kita pribadi. Jadi ini hanya stimulus buat kita. Jadi yang kawan-kawan masih berat kan, masih belum terbiasa, ya mumpung loh. Berarti kan kalau cuma 5 gelombang, cuma 5 juz, tapi sudah hatamnya ibarat 5 kali hatam berjamaah. Nah itu jangan dilupakan, masih berjamaah ya. Nanti pahalanya bagi-bagi berjamaah, ibaratnya begitu. Nanti masuk surga, insya Allah kita masuk surga berjamaah. Gitu lah. Selain amalan membaca Al-Quran, apa lagi? Yang kedua, menurut saya, meramaikan malam. Meramaikan malam ini bukan kita bangun petasan kemarin yang akhirnya banyak adik-adik beli jual petasan itu kan. Nah, bukan diramaikan dengan petasan tuan dong der kayak gitu. Jadi biasanya malam kita langsung tidur, kita memeriahkan malam dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang disunahkan. Hadisnya jelas, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang bangun malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, insyaallah akan mengampuninya kan gitu. Ada yang spesial dari malam. Malam ini kan sudah ada stimulus juga. Kenapa ada tarawih? Nah, ini enak loh. Tarawih berjamaah. Ya kan? Jadi kita ada budaya bertarawih. Jangan ditinggalkan, maksudnya jangan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk malam. Nah, terus bangun tahajud, ya kan? Tahajudnya menurut saya di bulan Ramadan itu lebih enteng daripada di bulan-bulan non Ramadan. Kenapa? Karena witirnya sudah dicicil duluan. Jadi kalau misalnya tahajudnya berarti cukup tahajud 88, kemudian kalau saya dan tidak ada witirnya kan, la witroni fil lail kan begitu ya, benar hadisnya ya. Tidak ada 2 witir di satu malam. Jadi kalau koreksi mungkin Mas Randy Pak salah itu dalilnya, bisa langsung. Jadi lebih mudah karena sudah dicicil di salat tarawih itu. Ada malam yang spesial lagi. Mungkin Pak Agus sudah dengar sama saya sebelumnya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, Pak. Ya. Kenapa spesial? Kenapa spesial, Pak? Malam Lailatul Qadar. Karena bayangkan, malam Lailatul Qadar itu bagaikan 1000 bulan. Satu malamnya itu 1000 bulan, bos. Wah, ibarat ya, kalau ini bahasa cuan-cuan ya, kalau saya sedekah 100.000 di bawah Lailatul Qadar, insyaallah dapat Allah. Misalkan kita dapat malam Lailatul Qadar, berarti kan kita sedekah 100.000 bulan. Itu berapa kali lipat lagi cuan yang lagi sih? Kan begitu. Pak, apa dalilnya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibarat kita itu, dan itu hanya ada di Ramadan, salah satu medianya. Jadi rugilah rasa-rasanya tadi kita mendamba-dambakan bulan Ramadan, kita berdoa semoga dipertemukan Ramadan, tapi setelah bertemu Ramadan kita menganggapnya seperti bulan-bulan biasa. Sungguh rugi. Makanya celaka kata Nabi. Wajar Nabi bilang celaka. Ibarat mungkin ketika Bang Teddy ini suka sama siapa ya gitu ya. Misal gak enak kalau saya bilang gitu. Nanti sudah nyaman. Sudah jauh kita atau di kampung halaman gitu. Oh, chatnya kenceng misalnya. Chatnya terbagi ngapain? Sudah makan belum? Pas ketemu diam. Wah, itu kan lucu kan. Enggak tua ya. Jadi begitu. Jadi ini juga lucu, aneh, bahkan menjadi perbincangan publik juga di luar grup rame, pas ketemu diam-diam makan HP sendiri. Itu kan jadi aneh rasanya. Begitu juga kita mengharapkan Ramadan, Allahumma barik lana fi rajab. Ketika loncat Syawal kita juga gitu. Tapi Ramadan biasa saja. Sholat juga dia. Sholatnya yang biasa amal-amal sadar aja, tidak ada mana lainnya enggak. Kita hidupkan lagi bulan Ramadan. Mumpung masih ada 14 hari lagi. Insyaallah kalau saya kena 30 masih ada 14 hari lagi. Kalau misalnya puasanya kemarin hari Sabtu berarti masih ada 13 hari Ramadan lagi. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kita semua tidak termasuk dari umatnya Nabi Muhammad yang tergolong dalam celaka tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.